Tidak bisa bayar pinjol, sekarang masuknya ke dalam ranah penipuan. Ya, dituntut ke dalam jalur hukum yang mana tuntutannya itu adalah kasus penipuan, membawa kabur uang perusahaan, tidak tepat janji, tidak bisa menyanggupi perjanjian atau tanggung jawab dan lain sebagainya. Yuk kita akan bahas di video kali ini ya, karena ya ancaman-ancaman seperti ini udah mulai gencar dilancarkan setelah lebaran ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Selamat lebaran. Dan yuk semangat baru ini kita tumbuhkan, kita terapkan. Jangan takut-takut lagi terhadap masalah di pinjaman online ya. Jadi gini, kita akan bahas masalah masuk ke jalur hukum ke ranah masuk kategori penipuan ya, ke ranah pidana. Sekali lagi, masalah pinjol itu tidak akan masuk ke pidana asalkan kalian tidak ada pemalsuan dokumen. Ya, tidak akan masuk ke ranah pidana karena dia cuman ranah perdata. Ya, sekali lagi karena dia memang cuman perdata. Mau dituntut seperti apa, mau dituntut kayak gimana, insya Allah bakal aman-aman aja. Karena ini masuknya ke ranah perdata. Nah, gimana bang kalau ada DC yang mengancam pidana? DC itu memberikan pasal-pasal nih, tidak memberikan uang dari sesuai dengan kesepakatan amanah dan lain sebagainya. Itu beda kasus, ya, beda persoalan. Persoalan kita adalah melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online resmi, melalui aplikasinya, mengikuti SOP-nya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan prosedur yang berlaku tanpa ada jalur belakang, tanpa ada orang belakang, orang dalam, atau kecurangan-kecurangan lainnya. Hal ini tentu akan membuat kalian kuat secara hukum, karena memang teman-teman ya minjamnya ya benar-benar sesuai SOP, bukan ada pelanggaran apapun. Nah, jikalau teman-teman tidak bisa membayar hutang, telat bayar hutangnya, ya ini masuknya ke ranah perdata, murni perdata, hutang piutang, pinjaman online. Bukan masalah pidana. Toh, tapi kan kita tanda tangan ataupun sepakat untuk bisa membayar di tanggal sekian. Nah, kalau di luar kesepakatan, apakah bukan berarti kita tidak bertanggung jawab? Apakah kita menyalahgunakan wewenang ataukah kita ingkar janji dan lain sebagainya? Jawabannya tidak. Masalah ini tuh tetap diatur ke hukum hutang piutang, di mana itu masuknya ke ranah perdata, bukan pidana ya teman-teman. Sekali lagi, perdata bukan pidana. Tidak bisa digeser-geser ke arah penipuan, tidak bisa digeser-geser ke penyalahgunaan, tidak bisa digeser-geser ke pembawa kabur uang perusahaan, nggak bisa. Ya, camkan baik-baik, masuknya ke ranah perdata, bukan pidana. Kalaupun diancam-ancam seperti itu, bilang aja ke DC-nya, Pak, gini-gini saya nggak bego loh Pak. Ini tuh masalah perdata, kenapa kok digeser-geser ke masalah pidana? Terserah deh kalau Bapak mau bawa ke pidana, ayo. Nanti saya juga bisa tuntut balik kok, pencemaran nama baik kayak apa kayak. Bapak sudah salah menuduh ke saya dan saya juga bisa bertindak tegas juga. Udah ancam aja kayak gitu. Setidaknya DC-nya itu tahu. Kalian nggak gampang dibodoh-bodohi, kalian juga nggak gampang ditipu. Itu yang paling penting. Karena kalau mereka nggak tahu, ya mereka akan kemana-mana tuh ancamannya nanti. Namanya juga usaha ya, biar ya teman-teman bisa segera membayar hutang kalian. Ya. Oke, semoga segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Jangan gampang terkecoh. Kalaupun ada ancaman yang aneh-aneh, jangan terlalu dibawa pusing dulu, jangan terlalu dibawa stres dulu. Coba perlahan demi perlahan kalian telaah baik-baik, teman-teman pelajari. Barangkali ya itu memang hoaks belaka. Dan saya yakin ya masalah gagal bayar pinjol, hutang pinjaman online itu masalah yang sepele, bukan masalah yang berat. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Teruslah berdoa, jangan diputus doanya. Yakinlah pertolongan Allah itu pasti nyata. Yakinlah bahwa teman-teman pasti akan bisa melalui dan melewati semua ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.